Sudah tahu bahwa kami semua sebagai generasi pertama-tama waktu kami ada kebaktian, ya. Bahkan untuk tempat kebaktian pun kita butuh mujizat. Tempat kita sekarang itu mujizat yang kita pakai. Sudah luar biasa. Tapi saya berpikir, kami semua berpikir untuk generasi berikutnya. Kami tidak mau generasi berikutnya tidak punya rumah, tidak punya gedung. Dan seperti kami alami sekarang, bahwa setiap tahun kami harus berjuang menawar biaya sewa yang baru, mengumpulkan dana untuk biaya sewa. Dan kami mau bahwa generasi berikutnya mempunyai sebuah ketenangan, punya sebuah rumah, sehingga mereka tidak perlu memikirkan lagi tentang rumah tempat mereka berada, dan mereka bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan ke level berikutnya yang lebih baik. Saya ingin anak-anak yang kami tinggalkan, murid-murid yang kami tinggalkan, jemaat yang kami tinggalkan kelak punya tempat yang tetap untuk ibadah, punya sekolah yang layak. Memang ruangan sekolah dibangun secara layak, sehingga kita bisa memenuhi panggilan kita. Karena jelas untuk memenuhi panggilan kita, kita butuh sebuah gedung yang layak, saudara. Ya, jadi ini adalah warisan yang berharga untuk generasi berikutnya, sehingga mereka punya akhirnya sebuah rumah. Ini sebuah mimpi yang dari dulu kita ingin, dan ini luar biasa sekali ya, yang Tuhan berikan. Ini pertanyaan yang menurut saya gak perlu tanya saya, udah pasti ada di dalam hati saya. Karena inilah rumah kita, inilah rumah kami. Ya, kami dilahirkan dari gereja NLK ini. Jadi kalau bicara tentang pembangunan gedung ini justru impian kami untuk bisa memiliki sendiri, ya, punya gedung sendiri, punya tempat kebaktian sendiri, ya. Karena kami sungguh merasakan di Citra kita bisa miliki sendiri walaupun kecil, ya. Namun sangat memberkati kita, sangat memberkati jemaat, ya. Dengan leluasa kita bisa memakai gedungnya dengan bebas, ya, begitu. Nah, jadi ya itulah impian kami. Kenapa kami sampai mau terlibat gitu ya. Wah, mah kita all out lah, mau banget gitu loh. Begitu ya. Salam saudara semua, saya Bu Rosani Purba. Saya sedikit bercerita bagaimana saya bisa ikut di dalam kepanitiaan pembangunan. Saya bisa terlibat di dalam pembangunan gedung baru. Sebenarnya suami saya sih yang banyak andil di sana gitu ya. Almarhum Pak Lando, beliau itu dulu yang mencarikan tempat, yang bersosialisasi dengan masyarakat, yang mengurus surat-surat izin, ya. Jadi saya terbeban juga ingin membantu, yang meneruskan apa yang dulu pernah beliau lakukan untuk gereja kita. Semua berasal dari mimpi ya untuk gereja kita ini. Kita punya mimpi yang besar untuk kita bisa punya gedung yang baru gitu. Waktu itu ketika Pastep minta, saya sama Koasu menjadi panitia pembangunan gedung baru ini ya. Waktu itu hanya di dalam hati hanya bersedia aja, belajar taat apa yang dikasih pelayanan. Saya mau ambil ya, saya bersedia melayani yang Tuhan taruh. Saya rasa bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain ya, bagi gereja ini, berkontribusi. Apa yang saya bisa lakukan saya lakukan gitu ya. Bukan karena saya bisa mengerti bangunan, sama sekali jujur saya tidak mengerti soal bangunan ya. Pada saat itu hanya bersedia aja,
melayani dan bersedia dipakai ya menjadi berkat. Saya ingat betul waktu itu Pak Step, saya dan Abuy ngobrol bicara hal mengenai pembangunan RPA gedung baru, dan Pak Step bilang Abuy menjadi ketua dan saya menjadi wakilnya. Kami cuma jawab oke, kami siap. Cuma sebenarnya dalam hati itu bertanya-tanya kenapa kami, sedangkan masih banyak orang baru, orang lama. Kami ini orang baru loh. Apalagi saya baru-baru 1,5 tahun waktu itu. Sedangkan di orang Serang itu banyak orang lama, dan kami jauh dari Baraja menuju Serang. Itu sebenarnya dalam hati bertanya-tanya. Cuman karena kami sudah dipilih, sudah diobrol, oke lah kami siap lakukan, karena waktu itu kami hanya taat saja. So, waktu itu saya bicara ke Tuhan, dalam hati saya, kalau saya sudah terpilih atau Tuhan merencanakan saya yang harus menjadi wakil ketua, oke saya terima, saya siap. Cuman saya minta urapi saya, sertai saya agar pembangunan ini selesai dengan yang sesuai direncanakan. Nah, singkat cerita saya mau terima, sebenarnya ada 2 pilihan, ada 2 pemikiran waktu itu. Satu, anak saya sekolah di sana. Kedua, gedung yang lama itu nggak layak, sebenarnya nggak layak banget dipakai untuk sekolah. Miris kalau kita lihat. Nah, ini yang menjadi satu 2 pertimbangan saya. Bagaimana membangun hubungan, ya, bagaimana kita melakukan bagiannya kita dengan lingkungan, ya, bagaimana kita menjaga lingkungan, ya. Dan saya percaya Tuhan akan campur tangan. Kemurahan Tuhan menyertai kita ketika nanti kita berbangun hubungan dengan mereka, ya, dan pada akhirnya kita bisa pakai secara keseluruhan gedung itu dengan izin yang secara keseluruhan. Nah, izin yang paling optimal itu sebagai izin kebaktian, ya, itu yang luar biasa itu. Jadi ya, kita akan terus membangun hubungan yang baik ya dengan lingkungan, dan tentu melangkah dengan bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa apa yang Tuhan bicara, kemudian kita lakukan. Sebenarnya untuk punya tempat itu kita banyak kendala ya, mulai dari awal untuk kita bisa beli lahan itu, tempat itu kita sudah suka tempat itu, tapi waktu itu kita nggak punya uang. Almarhum suami saya pantau terus tempat itu gitu, bahwa tempat itu sudah ingin dijual lagi gitu. Dan beliau sampaikan kepada gembala kita, pada gereja, untuk kita segera bisa beli tempat itu gitu. Jadi kita akhirnya dana terkumpul, kita beli dulu lahan itu gitu. Terus setelah sekian tahun kita punya tempat, kita beriman gitu ya, kita harus segera cepat-cepat untuk membangunnya. Cuman waktu itu ya keuangan kita belum memadai gitu, tapi kita tetap percaya bahwa kita harus segera memulai gitu. Nah, akhirnya kita pasang pondasi ya waktu itu. Tapi di dalam suatu pengerjaan banyak hal kendala yang kita alami ya, baik itu kendala di dalam masyarakat lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar kita, izin-izin dari sekitar gitu ya. Waktu itu suami saya pendekatannya kepada masyarakat mengalami hambatan yang lumayan sulit gitu ya. Lingkungan tidak mengizinkan, ada RT, RW, ada pihak luar gitu ya yang menghalangi kita untuk bisa memulai pembangunan gitu. Tapi kita percaya, kita berdoa terus bahwa Tuhan akan bekerja supaya kita mempunyai tempat ini gitu. Kemudian sewaktu kita pasang pondasi, kalau nggak salah waktu itu pekerja-pekerja kita ya, karyawan kuli bangunan ada yang sakit ya, pokoknya kita banyak kendala gitu. Terus saya katakan
apa kita kayaknya mending kita kuduskan aja di tempat itu, kita urapi tempat itu gitu. Saya usul ke Pak Step ya di grup waktu itu. Kemudian oke katanya. Terus tiba-tiba pas hari Paskah ya, sebelum hari Paskah Pak Step bilang nanti besok ya, besok Paskah malam ini Pak Step bilang besok sejam sebelum ibadah kita kumpul, kita mau adakan perjamuan dan urapi tempat gitu. Lalu ya akhirnya besoknya kita lakukan gitu ya. Kebetulan saya sangat jarang gitu ke tempat itu gitu. Begitu saya datang ke tempat itu, apa yang saya lihat mimpi saya sekitar berapa tahun silam, seperti itu gitu tempatnya gitu. Lalu pas hari itu juga kita adakan perjamuan kudus, saya ingat lagi bahwa untuk domba putih yang waktu itu tergantung ya di situ gitu, bahwa benar gitu ya, tempat itu memang harus kita kuduskan gitu. Terus saya sampaikan ke Pak Step, sepertinya kok bisa terkoneksi gitu ya, pas tepat hari Paskah, apa yang saya lihat dulu dan kita lakukan ini pas hari Paskah gitu. Nah, saya percaya itu semua karena tuntunan Tuhan gitu ya, apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan gitu. Ada beberapa kendala yang kami alami ya. Pertama keuangan ya, keuangan yang waktu itu sangat minim ya. Kita mulai melangkah, kalau nggak salah waktu itu gereja hanya punya 500 juta dan kita mulai melangkah dengan iman, tadinya hanya mau mulai untuk bikin pondasinya dulu gitu, dan kendala yang lain terhalang oleh izin ya, terhalang oleh beberapa orang yang tidak suka gedung ini dibangun gitu ya. Terus hal yang lain juga, jarak kami yang jauh, yang cukup jauh ya, harus bolak-balik kontrol ya bangunannya. Dan di lokasi pun gedung kita itu kan lokasinya di ujung gang ya, sempit, dan kalau ada turun barang atau datang barang ya, dan itu akan menjadi kendala juga ya. Kita harus minta izin sama warga atau lingkungan sekitar untuk melakukan proses pembangunan ini, turun barang dan sebagainya ya. Jadi itu yang beberapa kendala yang kami alami. Ada dua hal yang menjadi masalah sebenarnya. Pertama, waktu awal-awal penggalian pondasi, ada pekerja yang jatuh sakit diganggu oleh penghuni makhluk halus kalau sebahasa saya. Dan saya terjun ke lokasi, saya doakan itu tempat dan makhluk halusnya saya patahkan kuasanya. Dan itu benar, setelah didoakan seperti itu tidak ada lagi gangguan sampai bangunan selesai. Sebenarnya saya dapat kabar, ada berapa orang kasih tahu di situ ada apa, intinya ada penghuni yang sudah lama yang suka mengganggu. Tapi buat saya segala gangguan, segala rintangan, kalau saya sudah di tempat maka saya nggak mau tahu apapun, siapapun penghuninya harus saya takluk. Apalagi si iblis tadi harus takluk dalam nama Yesus. Dan yang kedua, sebenarnya masalah kedua atau rintangan kedua, ada orang sekitar itu masalahin pembangunan kita, sempat datang marah-marah, pekerja semua dimarah-marahin, dan itu entah apa sebabnya, intinya dia mau hentikan pembangunan, intinya seperti itu. Sampai saya dimarah-marahin, saya ditunjuk-tunjuk. Akhirnya saya rangkul tuh orang, saya ajak ngobrol dengan baik-baik, dan teman-teman semua berkumpul, kita bersosialisasi dengan mereka. Akhirnya ya ini juga berkat doa teman-teman semua, sehingga yang tadinya menimbulkan masalah, akhirnya masalah itu bisa selesai dan tidak jadi masalah. Kendala utama pertama-tama saudara harus tahu itu adalah keuangan. Ya. Keuangan ini kita prosesnya setapak demi setapak saudara melangkahnya.
Tuhan tidak kasih langsung semuanya sekaligus, saudara. Selangkah demi selangkah kita mendapatkan mujizat keuangan, mulai dari tanah, dan kemudian setelah tanah selesai, pembangunan gedung ini ya. Dimana waktu kita membangun gedung ini ya, pertama-tama kita nggak punya dana. Karena nggak punya dana, saudara, saya waktu itu lakukan kesalahan. Saya suruh semua temboknya diruntuhkan. Tujuan saya itu melangkah dengan iman. Saya baru tahu ketika arsitek yang membangun, dia bilang kenapa diruntuhkan itu, padahal kepake sama mereka. Ya, nah, kemudian tahap pertama kita hanya punya uang untuk taruh fondasi. Selesai fondasi, kemudian kita dapat mujizat dana sehingga kita bisa bangun rangka baja sampai tingkat kedua. Selesai hanya rangka baja aja sudah sampai di situ. Tapi saya tahu bahwa saya harus melangkah sama Tuhan. Dan ketika saya melangkah, saudara, kita melangkah bersama. Kemudian perlahan-lahan, saudara ya, saya nggak tahu bagaimana gedung ini bisa diselesaikan dari awalnya, saudara, tapi akhirnya selesai, saudara ya. Kendala yang pertama adalah keuangan, kemudian kendala kedua adalah, saudara, perizinan, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan kirim orang sehingga semuanya bisa selesai ya. Banyak banget, saudara ya, listrik, semuanya kendala, saudara ya. Dan Tuhan kirim orang-orang untuk membantu kita untuk menyelesaikannya. Saudara harus tahu ya, gedung ini tidak ada satu orang pun, saudara. Semua yang membantu kita menyelesaikan gedung ini yang Tuhan kirim. Tidak satu pun yang sempurna. Artinya Tuhan kasih satu orang untuk satu bagian part, dan kemudian satu orang untuk bagian yang berikutnya, dan kemudian satu orang bagian berikutnya ya. Seperti itu, saudara ya. Jadi nggak ada yang sempurna, saudara, dan kita bergerak semuanya dengan iman, saudara ya. Kemudian ya, halangan terbesar berikutnya ya sumber daya manusia ya. Kita nggak punya kemampuan, orang punya kemampuan untuk sepenuhnya mengawasi gedung ini dengan awal sampai akhir, saudara ya. Kita terus menerus ya, Tuhan kirim bantu dari saudara-saudara dari Citra ya, dari Pak Abuy, Pak Astu yang membantu, saudara ya. Dan terakhir ini Pak Steven ya. Terus dulu juga ada Pak Norman, saudara ya, yang membantu kita sebagai ketua panitia pertama untuk pembangunan gereja ya. Kemudian ada almarhum Pak Lando ya. Tuhan terus mengirim orang untuk membantu kita. Dan akhirnya ya, sampai sekarang, saudara, kita masih dalam tahap penyelesaian. Dan saya percaya bahwa tugas ini harus selesai semuanya ya. Dan sampai kita bisa pakai sepenuhnya sebagaimana rencana Allah dalam hidup dan panggilan kita. Dan kemudian saya percaya gedung ini akan menjadi sebuah warisan, sebuah peringatan bahwa Allah bekerja dengan kita, dan kita harus terus-menerus melayani Dia menuju jemaat NLAK. Saya percaya mujizat ini akan menjadi inspirasi buat generasi berikutnya, buat jemaat-jemaat NLAK yang lain, bahwa Tuhan akan memberikan kita sebuah rumah ketika kita sungguh-sungguh terus memperlebar kerajaannya. Allah yang akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Amin. Ya, yang banyak sekali yang berkesan, saudara ya. Kalau saya cerita satu persatu mungkin terlalu banyak, tapi salah satu yang paling berkesan, saudara ya, adalah bagaimana ketika melihat gedung ini jadi ya, saya kaget, saudara ya, karena waktu gedung ini didesain, saudara harus tahu desainnya terus berubah ya, bahkan di tengah perjalanan pun masih berubah, saudara ya. Dan saya ketika jadi ini, saya tidak nyangka bahwa akan terjadi seperti ini, sebagus ini, saudara ya. Itu tidak ada dalam pikiran saya. Dan juga setiap kali saya masuk ke gedung itu rasanya masuk ke ruang alam mimpi, saudara ya. Sampai sekarang pun ketika saya di situ masih kadang rasanya nggak percaya bahwa NLAK Serang ya, jemaat kita, bisa Tuhan kasih gedung seperti ini, saudara ya. Jadi it's really a dream house buat saya, saudara, rumah mimpi, saudara ya. Itu sangat berkesan banget, saudara ya. Kalau kita bicara mujizat, nggak hanya bicara sekarang, kita harus bicara pertama kali ketika kita membeli tanah untuk gedung ini ya, dimana di situ kita nggak punya kemampuan untuk membeli bahkan tanahnya. Saudara harus tahu bahwa gedung ini tadinya tanahnya, bahkan yang di belakang ada satu bagian pun harusnya jadi milik kita. Totalnya harusnya 600 meter, tapi kita hanya dapat 400 meter, saudara ya.
Dan itu pun saya pikir wah 400 meter mungkin kecil ya, tapi ternyata jadinya sebesar itu saudara ya, ternyata besar juga. Waktu membeli tanah dulu itu saudara ya, keuangan kita juga jumlah jemaat tidak bertambah, perpuluhan tidak bertambah ya. Tapi aneh sekali saudara, tahun itu ada tahun dimana keuangan kita naiknya luar biasa ya. Kalau sudah tanya bagian keuangan masih ada catatan sejarahnya. Bahkan kita mau pinjem, kita banyak pinjam pakai uang jemaat waktu itu untuk membeli tanah ya, dengan tidak ada iming-iming bunga apapun, dan saya perkira kita bisa kembalikan dalam 1-2 tahun. Ternyata dalam 3 bulan semuanya itu bisa dilunaskan. Terkejut saudara ya. Jadi gini, kita ini benar-benar melangkah dengan iman. Itu kesan saya yang terutama ya. Benar-benar kita bisa melihat dengan iman. Gedung tidak kelihatan dan akhirnya jadi kelihatan. Gitu. Jadi kesan saya paling besar adalah melangkah dengan iman. Ya. Saya masih ingat betul berapa kali saya bicara di atas mimbar bahwa ketika kita melangkah dengan iman dan kita percaya kita membangun rumahnya Tuhan, Tuhan pasti ikut berperkara. Tuhan pasti ikut campur tangan. Entah bagaimana caranya gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Artinya kita melakukan sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya itu akan terjadi. Gitu. Ya, nah itu kesan yang saya paling mendalam sekali ya. Dan begitu RPA gedungnya jadi gitu, wah banget gitu. Ya. Nah, kemudian mukjizat apa yang terjadi? Itu mukjizat tentang dana. Ya, saya melihat jemaat begitu ringan tangan, begitu punya hati untuk membangun. Mereka menabur, mereka mengumpulkan, mereka menabur. Ya, dari jemaat saya lihat hatinya begitu memberi, begitu besar memberi ya. Berapa kali kita kurang terus kita umumkan lagi, beri lagi. Berapa kali kita bilang ini masih kurang terus beli lagi. Mereka nabur lagi. Wah, itu luar biasa itu. Saya sangat tersentuh dan saya sangat berterima kasih kepada jemaat yang punya andil yang begitu besar ya dalam pembangunan gedung ini gitu. Nah, kemudian sampai suatu ketika setelah kita kumpul sampai, saya masih ingat betul total yang kita kumpul itu 1 M lebih gitu ya. Nah, pada pembangunan gedung ini kan total berapa M lah gitu ya. Angka tepatnya saya nggak ingat gitu ya. Nah, lalu sampai ada yang tergerak hati ya untuk dipinjamkan gitu loh, untuk meminjamkan ya. Nah, terus kita berdoa dan kita sejahtera, kita hitung-hitung, kita punya kemampuan untuk mengembalikannya gitu kan. Nah, akhirnya kita juga melangkah dengan iman untuk mengambil, kemudian gedung terus lanjut dibangun. Nah, saya melihat bahwa ini suatu mukjizat dari Tuhan. Ya, Tuhan menyelesaikan, Tuhan turut campur untuk menyelesaikan. Gitu. Nah, hari ini kita bisa melihat gedungnya berdiri, kemudian bisa dipakai, ya, walaupun izin masih kita bergumul, ya. Tapi saya percaya kalau sudah bisa bangun satu step yang begitu besar, kita bisa melewati, ya. Untuk izin, saya juga percaya kita bisa mendapatkannya. Ya, bagian kita lakukan. Saya lahir baru udah sekitar tahun 2003 ya. Tuhan taruh di dalam hati saya dan Tuhan memperlihatkan di dalam mimpi saya sekitar puluhan tahun yang lalu bahwa kita akan punya gedung gereja gitu. Kita punya gedung yang lumayan besar gitu. Tuhan perlihatkan lagi kepada saya dalam mimpi saya bahwa ada sebuah tempat ya, sebuah tempat itu berupa
bangunan-bangunan yang tidak terpakai di situ gitu ya. Di situ saya lihat tidak terpakai di sekitarnya gitu. Kemudian di dalam tahap awal pembangunan yaitu masih berdiri, masih batu-batu bata gitu ya, masih 10% lah pembangunan. Ada domba yang tergantung di sebelahnya, domba warna putih, disembelih ya, terus darahnya dicurahkan gitu di tanah itu. Jadi seperti domba persembahan. Dan saya percaya itu semua bahwa tak tempat itu Tuhan berikan untuk kita gitu ya, dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Yesus untuk kita gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya kita hanya bermimpi dan punya iman yang besar bahwa kita akan punya gedung gitu. Kalau dilihat dari kondisi keuangan kita, rasanya kita nggak akan sanggup gitu ya untuk bisa punya gitu. Dengan jumlah jemaat, terus keuangan kita kelihatan pasti tidak akan sanggup gitu. Tapi Tuhan yang membayar harga di situ gitu. Waktu terjadi pengecoran lantai pertama, saya ingat banget waktu itu. Sedang berjalannya corak, tiba-tiba air kehabisan. Maka saya putuskan untuk cari air di kota Serang, tapi tidak ketemu. Dalam perjalanan saya terus mencari-cari sampai ke menuju Baros kalau nggak salah waktu itu. Kami ketemu di sumber air. Nah sebelum sampai di sana, rekan kami yang masih di lokasi itu memberikan kabar terjadi hujan katanya. Sempat semua pada panik di lokasi. Saya cuma sampaikan intinya gini, kita antisipasi saja, siap-siap kalau memang harus terjadi hujan. Tapi tenang aja saya bilang, hujan tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Sebab yang kita bangun ini rumah Tuhan. Saya katakan kepada rekan. Nah iya benar saja, tapi sebenarnya dalam perjalanan saya itu saya berdoa. Saya perintahkan hujan harus pindah. Saya perintahkan awan harus pindah. Saya perintahkan angin hembuskan awan sehingga air ini tidak boleh turun di tempat pembangunan. Dan itu benar, seketika dalam hitungan menit hujan itu berhenti dan berpindah ke lokasi di mana saya sedang mencari air. Itu luar biasa. Saya sempat nangis dalam perjalanan. Saya bilang, Tuhan, wow, kau luar biasa. Sungguh urapan Tuhan bekerja sewaktu kita keluar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan punya rencana itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Itu saya alami. Urapan itu bekerja waktu kita keluar untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Dan mengenai mujizat hujan ini berkali-kali terjadi, bukan sekali, 2 kali, sampai 4 kali saya mengalaminya. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur Tuhan benar-benar menyertai saya. Dalam pekerjaan menyelesaikan bangunan memang banyak tantangan. Saya harus bolak-balik dari Baharja ke Serang. Belum lagi saya sering lembur, pulang pagi, kadang tidur di sana, bantu pekerja selesaikan kerjaan, kejar target segala macam. Bahkan saya pasang kayu, ikut ngecat, pasang besi, pasang pagar. Wow, banyak hal yang luar biasa. Intinya, dalam perjalanan pembangunan ini saya dapat 3 poin besar. 1, urapan Tuhan menyertai waktu kita keluar melakukan tugas atau rencana Tuhan. 2, Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Kalau dia menyertai, maka segala sesuatu yang menghalangi perjalanan kita pasti akan dibereskannya. Dia pasti bertanggung jawab. 3, setiap kita melakukan tugas Tuhan atau Tuhan mau kita lakukan sesuatu, maka Tuhan punya rancangan. Di situ dia membentuk hati saya menjadi lebih rendah hati. Di situ dia membentuk keegoisan saya. Di situ dia membentuk kesabaran saya. 3 poin ini luar biasa buat saya belajar di situ. Sudah lama kita ingin memiliki gedung sendiri. Nah, selama ini cukup lama kita sewa tempat. Dan kita punya kerinduan bersama-sama dengan jemaat. Kita ingin punya gedung dan kita mulai cari tempat, cari lokasi yang strategis buat kita. Nah, setelah kita ketemu tempatnya, yang jadi kepikiran yaitu dana kita. Kita punya dana yang
terbatas, tidak cukup untuk membeli tempat itu, dan kita mulai gotong royong kerjasama bersama dengan jemaat. Kita beli tempat itu dan kita cicil. Nah, ada satu mujizat terjadi, kita bisa cicil dan selesai lebih awal. Setelah tanah kita lunas, kita kepikiran untuk membangun gedungnya. Untuk membangun gedungnya biayanya cukup besar dan kita tidak punya dana. Dan kita juga mulai janji iman dan mulai bersama dengan jemaat ambil bagian untuk dana pembangunan. Kita mulai melakukan pembangunan, dan puji Tuhan dengan bantuan Tuhan, dengan dengan kasih karunia, kita semua bisa membangun gedung itu sampai dengan selesai hari ini. Itu banyak mujizat terjadi, banyak orang-orang yang dari luar jemaat juga ikut ambil bagian menyumbangkan dana bagi kita, dan itu sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita pikirkan dan belum kita pernah bayangkan, dan itu yang terjadi sehingga gedung sampai saat ini sudah terbangun dan sudah didirikan. Ketika Pak Step minta kami menjadi panitia pembangunan ini, gedung ini sebenarnya sudah lama dibeli sama gereja ya, dan belum dibangun karena beberapa kendala ya, kendala dengan izin, kendala dengan keuangan ya. Namun Pak Step minta kami untuk melayani di dalam proses pembangunan ini, dan kita melangkah dengan iman saja. Waktu itu di gedung lama tempat kita beli ini ada bangunan lama ya, bangunan lama, dan prosesnya kita ratakan dulu ya. Waktu itu kita melangkah dengan iman. Langkah pertama yang kita lakukan, kita ratakan tanahnya ya, ratakan bangunannya, hancurkan bangunannya yang lama. Dan di situ ada beberapa jemaat yang terlibat ya dalam proses bersih-bersih. Waktu itu ada yang tebas rumput dan sebagainya ya. Jadi semuanya terlibat gitu. Dan proses pembangunan, dan kami mengalami kendala pas di tengah jalan, dan keuangannya habis, tidak mencukupi. Terpaksa kita harus beberapa kali stop bangunannya ya, hanya sampai pondasi, dan kita sempat berhenti ya, dan sampai lantai 1 kita juga sempat berhenti ya, proses pengecoran ya, karena kendala keuangan. Dan di bangunan ini sungguh hal yang luar biasa, Tuhan turut bekerja ya dalam prosesnya. Kami dipertemukan dengan Bu Wiwi ya, waktu itu yang mendesain gedung ini, terus beberapa orang-orang yang Tuhan letakkan ya, Pak Ifti ya, bantu izinnya dan sebagainya ya.